Hari ini kita akan membahas harga Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Hadirin sekalian, apakah dalam beberapa hari ke depan harga Bitcoin akan terkoreksi ke arah 60.000 dolar dan akankah terjadi pembalikan pasar kripto setelahnya atau justru pembalikan pasar kripto itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan? Mari kita mulai dengan harga Bitcoin lalu kita bahas transaksi baru dan beberapa peristiwa yang akan memicu pergerakan besar di pasar. Di video sebelumnya kita membahas pola bendera yang terbentuk di sini dan sekarang kita lihat apakah Bitcoin bisa turun ke 60.000 dolar atau mungkin ke 45.000 dolar, atau justru kita akan naik ke 95.000 dolar. Saya akan jelaskan pergerakan harganya dan di mana kita bisa membuka posisi baru. Namun sebelumnya saya ingin menunjukkan cara kerja formasi bendera secara teori. Lihat, harga turun, membentuk bendera, lalu turun lagi. Ini contoh bendera lain dan ini contoh segitiga. Sekarang lihat situasinya. Di sini kita memiliki formasi segitiga. Harga Bitcoin telah mencapai target awal namun target akhirnya belum tercapai. Target akhirnya berada di kisaran 45 hingga sekitar 40.000 dolar. Mengapa 45 dan 40.000 dolar itu penting? Lihat di sini. Di sini kita telah membahas bahwa ada zona dukungan. Anda bisa melihatnya. Ya, di sisi kanan ada 70.000 dan 55.000 dolar sebagai dukungan kita. Lalu dukungan berikutnya hanya ada di 45 dan 40.000 dolar. Jadi besar di antara 55.000 dolar dan 45.000 dolar tidak ada dukungan. Harap pertimbangkan hal ini dalam analisis Anda. Apa artinya ini? Artinya jika harga Bitcoin dari formasi bendera ini turun karena kemungkinan terjadinya koreksi sekitar 80%. Terkadang harga Bitcoin memang melonjak naik, namun biasanya dari pola bendera seperti ini harganya akan turun. Jadi kita kembali ke informasi mengenai 45.000 dolar. Mengapa itu penting? Di sini kita punya 55.000 dolar, di sini kita akan punya target ya, target pertama dari formasi ini. Jadi 55 berperan dalam artian bahwa di antara 55 dan 45.000 dolar tidak ada dukungan. Dukungan besar berikutnya setelah 55.000 dolar ada di sini, yaitu antara 45 dan 40.000 dolar. Jadi penting untuk memahami ini. Sekarang apa yang harus dilakukan? Di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa di sini ada garis resistensi. Saya katakan jika Anda belum punya posisi baru, tunggulah penembusan garis putih ini ke atas untuk menghindari penembusan palsu. Lihat ya, sudah terjadi sebuah palsu, artinya harga naik sedikit menembus garis putih ini, lalu langsung turun. Jadi kita harus menunggu konsolidasi harga di sini. Lalu kenapa kita harus menunggu konsolidasi harga di sini? Karena jika harga Bitcoin terus turun dan mendekati garis ungu ini berada di kisaran 72.500. Jadi jika harga menyentuh titik ini masih ada kemungkinan untuk naik kembali. Jika Anda melihat konsolidasi terjadi di sini, itu menandakan kemungkinan koreksi sangat besar. Jadi, saya ulangi, di sini harga Bitcoin naik karena laporan kuartalan dan indeks Amerika naik, karena laporan kuartalan perusahaan Amerika bagus, itulah mengapa harga Bitcoin naik. Ditambah lagi Amerika dan Iran sedang bernegosiasi. Anda juga perlu memantau berita dalam beberapa hari ke depan terkait Iran dan Amerika. Bacalah berita hari ini tentang apa yang terjadi di antara kedua negara tersebut. Jadi jika masalah antara kedua negara ini terus berlanjut, harga Bitcoin akan sampai di sini dan kita harus mengambil keputusan secara spontan. Jadi jika konsolidasi terjadi di sini, masih ada kemungkinan kecil bahwa harganya akan naik. Namun jika Anda melihat harga Bitcoin di bawah garis ungu, itu artinya kemungkinan koreksi langsung meningkat. Bahwa harga Bitcoin dari formasi severity akan turun, namun jika Anda melihat harga di sini, maka kemungkinan itu meningkat lagi. Harga Ethereum juga membentuk pola bendera. Kita sudah membahas bahwa harga Bitcoin sangat memengaruhi harga Ethereum. Jadi harga Ethereum bergantung pada Bitcoin. Seperti yang Anda lihat, harga Bitcoin turun di sini dari 82.000 dolar dan Ethereum juga ikut turun. Sekarang yang menarik bagi kita, jika harga Bitcoin menembus garis ungu, yaitu harga Bitcoin menembus 72.000 dolar ke bawah, maka kira-kira di mana posisi Ethereum? Maka Ethereum juga akan mengalami koreksi. Target pertama untuk Ethereum ada di sini, yaitu 1.520 dolar, lalu target berikutnya adalah sekitar 780 dolar. Itu kira-kira ada di sini, mungkin 760 dolar, tapi kita akan bahas lebih detail jika koreksi terjadi. Anda juga bisa melihat garis-garis hijau ini.
Garis-garis hijau ini adalah level support untuk Bitcoin. Jadi katakanlah Bitcoin turun ke 50.000 dolar, Ethereum akan berhenti di sini di 1250. Jadi ini adalah panduan bagi Anda, di mana Ethereum akan berhenti jika Bitcoin mengalami koreksi besar. Silakan ambil foto untuk referensi Anda. Dan omong-omong, tolong jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe jika Anda belum subscribe, itu sangat membantu saya. Sehingga Anda juga bisa melihat sekarang bahwa Ethereum berada di atas garis ungu ini. Garis ungu ini dulunya adalah garis support. Apa artinya ini bagi kita? Ini berarti sesuatu akan segera terjadi. Tapi karena Ethereum bergantung pada Bitcoin, kita harus melihat Bitcoin terlebih dahulu, dan Bitcoin sekarang bergantung pada berita yang akan datang dalam waktu dekat, yang berkaitan dengan Iran dan Amerika. Jadi harap sedikit berhati-hati. Untuk saat ini tidak ada gunanya bicara soal kenaikan. Kenaikan bisa terjadi dari sini, tapi itu hanya akan terjadi bersamaan dengan Bitcoin. Fancy di sini akan ada garis resistensi lagi 2500, tapi itu belum Anda perlukan. Untuk saat ini situasinya terlihat seperti akan terjadi koreksi. Di video sebelumnya kita membahas bahwa di sini terbentuk pola bendera, bisa juga dikatakan bahwa di sini terbentuk pola segitiga. Solana sepenuhnya bergantung pada Bitcoin. Anda bisa melihatnya di sini. Saat Bitcoin turun dari 82.000 dolar, Solana pun ikut turun. Lihat. Di sini terjadi koreksi Bitcoin, dan harganya turun. Cek sekarang penting untuk memantau Bitcoin, karena kemana arah Solana akan bergantung pada Bitcoin. Namun jika tiba-tiba seperti yang kita bahas tadi terjadi koreksi harga Bitcoin, kita akan melihat di mana kira-kira Solana akan berhenti. Target pertama untuk Solana adalah 50 dolar. Target kedua adalah sekitar 26, 25, mungkin 27 dolar. Garis-garis hijau ini adalah potensi garis pembalikan arah untuk Bitcoin. Katakanlah jika Bitcoin turun ke 60.000 dolar, maka Solana akan turun ke 57 dolar. Atau katakanlah Bitcoin turun ke 45.000 dolar, maka Solana akan turun ke 34 dolar. Jadi garis-garis hijau ini adalah panduan bagi Anda di mana Solana akan berbalik arah setelah koreksi Bitcoin. Nah, jadi yang utama sekarang adalah memantau Bitcoin. Kalian juga bisa mengambil foto jika perlu. Kita akan bahas ini lebih detail nanti. Jadi garis-garis hijau ini adalah panduan agar kalian tahu di mana Solana akan berhenti. Dan jangan lupa tolong beri suka pada video ini dan berlangganan jika Anda belum berlangganan, Anda sangat membantu saya dengan itu. Jadi belum ada gunanya bicara soal kenaikan karena saat ini situasinya terlihat bahwa Bitcoin menuju ke 72.000, mungkin 73.000. Jika seandainya terjadi kenaikan, maka di sini ada garis-garis resistensi ya. Dua garis putih ini adalah garis resistensi, kita akan tetap membutuhkannya nanti, bahkan jika terjadi koreksi besar. Namun kita akan bahas itu nanti. Sekali lagi, yang penting adalah laporan kuartalan perusahaan Amerika yang tersisa, jumlahnya tidak banyak lagi dan akan berakhir bulan ini, yaitu bulan Mei. Ini bukan lagi perusahaan besar seperti yang dirilis sebelumnya. Selain itu, berita terkait Iran dan Amerika juga penting. Hal ini perlu dipantau. Pada intinya, saya ucapkan selamat malam. Jangan lupa tekan tombol suka. Sampai jumpa.